Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Perjalanan itu sendiri sudah hening. Bukan hening yang damai, tapi hening yang berat dan penuh kata-kata yang tak terucapkan. Aku memandangi hutan pinus lebat yang berlari di luar jendela taksi, sementara Dima, suamiku, sibuk dengan ponselnya. Atau pura-pura sibuk. Sulit membedakannya akhir-akhir ini. Kau akan menyukainya, Lara, katanya tiba-tiba, memecah keheningan yang telah berlangsung hampir 1 jam. Senyumnya terlalu lebar, tidak mencapai matanya yang menatap lurus ke depan. Pemandangannya spektakuler. Aku sudah mengatur semuanya. Aku hanya mengangguk, memaksakan senyum tipis. Kejutan yang indah, Dima. Liburan ini adalah kejutannya. Sebuah upaya terakhir yang dramatis setelah 6 bulan terapi pernikahan yang buntu dan malam-malam panjang yang dihabiskan di kamar terpisah. Hotel Elysian. Namanya saja sudah terdengar seperti janji palsu. Hotel itu bertengger di puncak tebing yang menghadap ke laut, terisolasi, mewah, dan, seperti yang kuduga, hampir kosong. Taksi kami berhenti di bawah kanopi pintu masuk yang megah. Seorang pelayan berseragam kaku membukakan pintu untukku. Udara laut langsung menerpa, dingin dan berbau garam yang tajam. Dima mengambil tas kami, masih memainkan perannya sebagai suami yang penuh perhatian. Lobi hotel itu seperti katedral yang ditinggalkan. Langit-langitnya menjulang tinggi. Lantainya terbuat dari marmer hitam yang memantulkan cahaya redup dari lampu gantung kristal raksasa. Gema langkah kaki kami adalah satu-satunya suara selain desiran samar ombak di bawah tebing. Tidak ada tamu lain yang terlihat. Hanya ada satu sosok mungil di belakang meja resepsionis yang panjang dan berkilauan. Selamat datang di Elysian. Sapa gadis muda itu. Name tagnya bertuliskan, Sari. Wajahnya pucat dan dia tampak terlalu muda untuk tempat semewah ini. Kami ada reservasi atas nama Dima Hutama, kata Dima, meletakkan kartu kreditnya di atas meja. Dia menoleh padaku dan mengedipkan mata. Kamar terbaik di rumah ini, kuharap. Sari mengetik di komputernya. Aku memperhatikan jari-jarinya sedikit gemetar. Dia melirik Dima, lalu padaku, lalu cepat-cepat kembali ke layarnya. Ada ketakutan yang disembunyikan di matanya, sesuatu yang tidak sesuai dengan kemewahan steril di sekitar kami. Benar, Tuan Hutama. Kamar 407. Presidential Suite, katanya. Suaranya nyaris berbisik. Dia mengambil 2 kartu kunci dan menyerahkannya kepada Dima. Pelayan kami akan mengantar barang-barang Anda. Terima kasih, kata Dima riang. Aku akan ke lift duluan, sayang. Ingin segera melihat pemandangan itu. Dia berbalik dan berjalan melintasi lobi. Langkahnya mantap. Aku baru saja akan mengikutinya ketika sebuah tangan dingin mencengkeram lenganku. Cengkeramannya begitu kuat hingga aku tersentak. Itu Sari. Dia telah mencondongkan tubuhnya ke depan meja. Wajahnya kini pucat pasi, matanya membelalak panik. Dia tidak lagi menatapku. Matanya melesat liar ke arah manajer yang baru saja keluar dari kantor di belakangnya. Lalu kembali padaku. Bu, desisnya. Suaranya bergetar hebat. Tolong. Apapun yang terjadi. Aku membeku. Cengkeramannya terasa putus asa. Apa? Ada apa? Jangan pergi ke kamar yang suami Anda pesan. Bisiknya cepat. Kata-katanya tumpah begitu saja. Kamar 407. Jangan masuk. Saya mohon. Bu, jangan masuk ke kamar itu. Kukunya menancap di lenganku. Rasa dingin menjalari tulang punggungku. Lebih dingin dari angin laut manapun. Ini bukan lelucon. Ketakutan di wajahnya adalah hal paling nyata yang kulihat sepanjang hari. Kenapa? Aku berhasil bertanya. Suaraku sendiri tercekat. Saya tidak bisa. Dia mulai. Air mata menggenang di matanya. Dia melirik ke arah manajernya lagi, yang kini sedang berbicara di telepon, membelakangi kami. Percaya saja pada saya. Cari alasan. Katakan Anda sakit. Apa saja. Tapi jangan masuk ke kamar 407. Lara, ayo.
Suara Dima memantul di marmer dari seberang lobi. Dia berdiri di depan pintu lift yang terbuka, menungguku dengan ekspresi sedikit tidak sabar. Sari langsung melepaskan lenganku, seolah cengkeramannya tadi membakarnya. Dia mundur, meluruskan seragamnya, dan kembali menjadi resepsionis yang patuh. Tapi matanya masih menjerit padaku. Lari. Aku terdiam, terbelah antara peringatan panik seorang wanita asing dan pria yang kunikahi selama 8 tahun. Lara? Panggil Dima lagi. Nada suaranya menajam. Aku menelan ludah, berusaha mengenyahkan rasa takut yang tiba-tiba mencengkeram perutku. Mungkin dia karyawan baru yang bingung? Mungkin dia salah kamar? Lelucon konyol? Aku memaksakan senyum pada Sari. Senyuman yang kurasa terlihat seperti seringai ketakutan, dan berbalik. Setiap langkah menuju Dima terasa berat, seolah aku berjalan di dalam air. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa ini hanyalah paranoia karena pernikahan kami yang gagal. Aku melangkah masuk ke dalam lift di samping Dima. Saat pintu logam berwarna emas itu mulai menutup, aku menatap Sari untuk terakhir kalinya. Dia berdiri kaku di belakang mejanya, menatapku dengan tatapan ngeri yang tak terselubung. Pintu tertutup dengan bunyi dentang pelan, mengurungku bersama suamiku. Lift itu berdinding cermin, memantulkan versi diriku yang lelah dan pucat, berdiri di samping suamiku yang tampak tenang secara artifisial. Musik instrumental yang lembut, sesuatu yang dirancang untuk menenangkan, justru membuat sarafku semakin tegang. Setiap desingan mesin lift yang naik terasa seperti detak jantung yang lambat dan berat. Peringatan Sari berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Jangan pergi ke kamar 407. Saya mohon, Bu, jangan masuk. Aku melirik Dima. Dia sedang menatap angka-angka digital yang naik. 2, 3, dia tidak menatapku. Sejak kami melangkah masuk, dia belum sekalipun menatap mataku. Apakah dia juga merasakan ketegangan aneh di lobi tadi? Atau apakah dia sumbernya? Resepsionis tadi aneh, kataku, memecah keheningan yang menyesakkan. Dima mengangkat bahu, matanya masih terpaku pada angka. Dia mungkin gugup. Tempat ini mahal. Mungkin dia baru bekerja. Dia tidak terlihat gugup, desaku, mengingat cengkeraman jarinya di lenganku. Dia terlihat ketakutan setengah mati. Dima, kau terlalu banyak berpikir, Ra, katanya. Nadanya sedikit tajam. Kita di sini untuk bersantai. Ingat. Ding. Pintu lift terbuka di lantai 4. Koridor di depan kami terbentang panjang dan sunyi, diterangi lampu dinding temaram yang memberi kesan hangat namun palsu. Karpet tebal berwarna merah marun meredam suara langkah kami, membuat kedatangan kami terasa seperti adegan dalam film bisu. Hanya ada bau pembersih lantai beraroma lemon yang samar. Tidak ada staf. Tidak ada tamu lain. Kami berjalan dalam keheningan. 401, 403, 405. Semakin dekat kami ke kamar 407, semakin berat langkahku terasa. Peringatan Sari bukan lagi sekadar keanehan. Itu adalah batu di perutku. Dima, tunggu, kataku, berhenti melangkah. Dia berbalik. Kini tampak jelas tidak sabar. Kami berada tepat di depan pintu ganda berwarna kayu gelap dengan plakat kuningan berkilauan bertuliskan 407. Apa lagi, Lara? Aku lelah. Aku ingin mandi. Kenapa kamar ini? Tanyaku. Suaraku terdengar lebih kecil dari yang kuinginkan. Hotel ini besar. Kenapa harus 407? Apa yang begitu istimewa? Dima menghela napas panjang. Napas seorang pria yang dipaksa menjelaskan hal yang sudah jelas. Sudah kubilang. Pemandangannya terbaik. Suite ini ada di sudut, menghadap langsung ke tebing dan lautan. Aku memintanya secara khusus. Untukmu. Dia mengatakannya seolah itu adalah sebuah hadiah besar. Tapi matanya dingin. Dia tidak sedang berbagi rahasia indah. Dia sedang mengakhiri perdebatan. Dia berbalik sebelum aku bisa menjawab dan mengangkat kartu kunci elektronik itu ke sensor di pintu. Waktu terasa melambat. Aku bisa mendengar derit samar dari kereta pelayan di lantai bawah.
Aku bisa merasakan getaran samar di lantai. Mungkin dari sistem pendingin udara. Ini pasti sudah 10 menit. Tepat 10 menit sejak aku berdiri di lobi. Sensor di pintu berbunyi bip pelan dan lampu hijau kecil menyala. Dima mendorong pintu itu. Aku tidak bergerak. Aku tetap berdiri beberapa langkah di belakangnya di koridor. Perasaan dingin yang kurasakan di lobi tadi kembali. 10 kali lipat. Perasaan itu menjerit padaku. Jangan masuk. Jangan ikuti dia. Dima melangkah melewati ambang pintu, ke dalam kegelapan parsial foyer kamar itu. Wow, katanya. Suaranya sedikit redam oleh ruangan di depannya. Gelap sekali. Lampunya di. Lalu itu terjadi. Bukan suara pipa. Bukan staf yang terkejut. Itu adalah jeritan. Jeritan yang memekakan telinga. Penuh teror murni. Merobek keheningan koridor. Itu suara seorang wanita. Begitu keras dan begitu dekat hingga membuat telingaku berdenging. Dan itu datang dari dalam kegelapan kamar 407. Tepat di depan suamiku. Jeritan itu terpotong tiba-tiba. Seolah dibekap dengan paksa. Dima membeku di ambang pintu. Dia tidak melompat. Dia hanya diam kaku. Bahunya menegang. Sedetik kemudian, dia terhuyung mundur. Menabrak kusen pintu. Tangannya terangkat seolah untuk melindungi dirinya sendiri. Wajahnya, yang baru saja kesal, kini pucat pasi seperti mayat. Hening. Keheningan yang tiba-tiba itu bahkan lebih mengerikan daripada jeritan tadi. Lalu, suara lain. Pintu kamar 408, di seberang kami, terbuka dengan derit pelan. Seorang pria paruh baya berpiyama dan jubah mandi hotel menjulurkan kepalanya. Rambutnya acak-acakan. Apa-apaan itu tadi? Tanyanya. Suaranya serak karena tidur. Semua baik-baik saja. Aku tidak bisa menjawab. Aku menatap Dima, yang masih bersandar di kusen pintu, terengah-engah. Matanya terpaku pada kegelapan pekat di dalam suite itu. Dia menatap ke dalam ruangan seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Wajahnya sama terkejutnya denganku. Atau, apakah itu rasa terkejut yang berbeda? Apakah itu keterkejutan karena sesuatu terjadi? Atau keterkejutan karena sesuatu terjadi di luar rencana? Perutku melilit. Peringatan Sari bergema di benakku, bukan lagi sebagai bisikan panik, tetapi sebagai fakta yang dingin dan mengerikan. Jangan pergi ke kamar yang suami Anda pesan. Dan kami berdiri tepat di ambang pintunya. Keheningan pasca jeritan itu terasa berat dan memekakan. Tamu di seberang lorong, pria berpiyama itu, masih menjulurkan kepalanya. Matanya berkedip bingung. Polisi? Tanyanya ragu. Dima akhirnya bergerak. Dia tidak masuk lebih jauh ke kamar 407. Sebaliknya, dia menarik pintu itu hingga tertutup dengan bunyi klik pelan, seolah menutup mulut monster. Dia bersandar di pintu. Napasnya masih terengah, dan menatapku. Wajahnya yang pucat pasi kini berusaha keras untuk terlihat normal. Itu pasti dari TV. Katanya, suaranya serak. Seseorang menyetel volume terlalu keras. Bohong. Itu kebohongan yang sangat buruk. Jeritan tadi begitu mentah, begitu nyata. Itu bukan suara dari speaker. Dima, itu bukan T. Sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku, suara langkah kaki yang cepat terdengar dari ujung koridor. Bukan langkah panik, tapi langkah yang teratur dan efisien. Seorang pria bersetelan mahal, manajer hotel yang tadi kulihat di lobi, berbelok di tikungan, diikuti oleh dua pria tegap berseragam keamanan hotel. Mereka tidak berlari. Mereka berjalan cepat, seolah sedang merespons gangguan kecil, bukan panggilan darurat. Mereka tiba terlalu cepat. Seolah-olah mereka sudah menunggu di lantai ini. Selamat malam. Ada masalah di sini? Tanya manajer itu. Senyumnya ramah, profesional, tapi matanya dingin dan menilai. Dia menatap Dima, lalu aku, lalu tamu di kamar 408. Kami baru saja mendengar jeritan, kata pria berpiyama itu, memberanikan diri. Jeritan wanita. Sangat keras. Manajer itu mengangguk. Senyumnya tidak goyah. Ah, ya. Kami mohon maaf atas gangguannya.
Ada sedikit masalah pipa di kamar 409. Salah satu staf kebersihan kami terkejut saat air menyembur. Dia sedikit dramatis. Sekali lagi, mohon maaf. Dia memberi isyarat kepada salah satu penjaga, yang kemudian dengan sopan menggiring tamu kamar 408 kembali ke dalam kamarnya. Pintu tertutup, menyisakan kami berempat di koridor yang sunyi. Masalah pipa? Itu alasan paling tipis yang pernah kudengar. Anda pasti Tuan dan Nyonya Hutama, lanjut manajer itu, kini memusatkan seluruh perhatiannya pada kami. Matanya melirik ke pintu 407. Anda belum masuk. Kami baru saja akan. Dima memulai. Suaranya masih goyah. Lalu kami mendengar suara itu. Tentu saja. Sangat mengejutkan, kata manajer itu dengan nada penuh simpati palsu. Saya benar-benar minta maaf atas kesan pertama yang tidak menyenangkan ini. Jelas, kami tidak bisa membiarkan Anda menempati kamar ini setelah keributan seperti itu. Dia tidak menawarkan untuk memeriksa kamar 407. Dia tidak bertanya apakah kami baik-baik saja. Dia hanya ingin kami pergi dari koridor ini. Kami akan memindahkan Anda, katanya tegas. Sebagai permintaan maaf kami akan memberi Anda upgrade ke villa pribadi kami. Jauh lebih tenang, di sayap gedung yang berbeda. Jauh dari pipa yang sedang diperbaiki. Aku menatap Dima, mengharapkannya untuk protes, untuk menuntut penjelasan, untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sebaliknya, dia mengangguk lega. Terlalu lega. Ya, terima kasih. Itu sangat baik, kata Dima, cepat-cepat menjauh dari pintu 407. Lara. Dima menyentuh lenganku. Aku bergeming. Aku menatap pintu kayu gelap itu. Aku ingin melihat ke dalam, kataku. Senyum manajer itu sedikit menegang. Nyonya. Aku ingin melihat kamar 407. Jika itu hanya staf yang kaget, tidak ada masalah, kan? Aku menatap langsung ke matanya, menantangnya. Manajer itu tertawa kecil. Tentu saja tidak ada masalah. Tapi kamar itu berantakan karena insiden pipa tadi. Anda bilang insidennya di kamar 409, potongku. Keheningan membeku sesaat. Manajer itu tidak berkedip. Benar. Maksud saya, staf kami lari dari 409 dan masuk ke foyer 407 untuk menghindari air. Sekarang semuanya basah dan berantakan. Tidak pantas untuk tamu VVIP seperti Anda. Mari, penjaga kami akan membantu Anda. Dia memberi isyarat. Salah satu penjaga melangkah maju untuk mengambil tas kami yang ditinggalkan pelayan di dekat lift. Aku hanya ingin melihat, kataku lagi, lebih pelan. Dima mencengkeram lenganku. Ra, sudah cukup. Ayo kita pindah. Aku melirik suamiku. Wajahnya memohon padaku untuk diam. Ada ketakutan di sana. Tapi itu bukan ketakutan yang sama denganku. Ini ketakutan seseorang yang rencananya gagal total. Dengan enggan, aku membiarkan Dima menarikku menjauh. Saat kami berjalan di belakang manajer, aku menoleh ke belakang. Aku melihat sekilas melalui celah pintu 407 yang sedikit terbuka, tempat Dima meninggalkannya. Kamar itu gelap, tapi cahaya dari koridor cukup untuk menerangi sebagian kecil lantai foyer. Tidak ada air, tidak ada kekacauan. Lantai marmernya kering dan bersih sempurna. Tapi ada satu hal lagi. Bau yang samar, namun tajam dan menusuk. Bau pemutih yang kuat, berusaha keras menutupi bau lain yang samar-samar seperti besi. Seperti bau darah. Perutku bergejolak. Perpindahan kamar berlangsung cepat. Kami diantar ke sayap yang benar-benar berbeda, melewati taman dalam ruangan, ke kamar 212. Kamar itu besar, mewah, dengan balkon pribadi, tapi rasanya seperti penjara yang indah. Segera setelah manajer dan penjaga pergi, aku berbalik menghadap Dima. Apa yang sebenarnya terjadi, Dima? Aku tidak tahu, Ra. Aku sama kagetnya denganmu. Jangan bohong padaku. Aku berteriak. Suaraku akhirnya pecah. Reaksimu? Caramu langsung setuju pindah kamar, dan resepsionis itu.
Sari. Dia memperingatkanku. Dia gila. Lara. Dia karyawan aneh. Dia tidak gila. Aku meraih tasku. Aku akan mencarinya. Aku akan bertanya padanya apa yang dia tahu. Lara, jangan. Dima mencoba menahanku. Tapi aku menepis tangannya dan berlari keluar pintu. Aku berlari menyusuri koridor baru. Kembali ke lobi utama. Paranoia menjalari setiap langkahku. Aku merasa diawasi. Lobi itu kini lebih terang. Ada beberapa tamu lain yang sedang check-in, membuat suasana terasa sedikit normal. Tapi saat aku tiba di meja resepsionis, jantungku mencelos. Bukan Sari yang berdiri di sana. Seorang wanita yang lebih tua dengan senyum kaku menatapku. Permisi, kataku, terengah-engah. Saya mencari Sari. Gadis muda yang bertugas sekitar 30 menit yang lalu. Wanita itu mengerutkan kening. Sari. Ya, resepsionis Anda. Rambut gelap, mungil, terlihat muda. Wanita itu menggelengkan kepalanya perlahan. Maaf, Bu. Tidak ada staf bernama Sari yang bekerja malam ini. Tidak, itu tidak mungkin. Dia yang melakukan check-in untuk kami. Dia. Oh, tunggu, potong wanita itu. Anda pasti maksudnya Sari magang itu. Ya ampun, dia baru saja pulang. Dia bilang ibunya sakit. Sangat mendadak. Dia tampak sangat pucat dan tidak enak badan. Dia pulang mendadak. Tentu saja. Rasa dingin merayapiku. Sari tidak pulang karena ibunya sakit. Dia kabur. Atau lebih buruk lagi, dia dipulangkan. Karena dia telah berbicara padaku. Aku berbalik dari meja, merasa mual. Aku sendirian dalam hal ini. Lebih buruk lagi, aku mungkin terjebak di sini bersama pria yang membawaku ke kamar 407. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa kembali ke kamar 212. Langkah kakiku terasa berat, seolah terbuat dari timah. Setiap bayangan di koridor taman tampak mengancam, setiap staf hotel yang kulewati, seorang pelayan yang mendorong troli, seorang petugas kebersihan yang menyedot debu karpet, terlihat seperti kaki tangan dalam konspirasi yang tidak kupahami. Sari sudah pergi, menghilang, disingkirkan. Satu-satunya orang yang memberiku peringatan kini telah lenyap. Dan aku kembali ke kamar mewah yang terasa seperti sel penjara. Bersama suamiku. Saat aku membuka pintu, Dima langsung berdiri dari sofa. Dia jelas sedang mondar-mandir. Wajahnya pucat, tapi ada kelegaan sesaat di matanya saat melihatku. Kelegaan itu cepat-cepat hilang saat dia melihat ekspresiku. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Rasa takut yang membara tadi telah mendingin menjadi sesuatu yang jauh lebih keras. Kemarahan yang dingin. Dia pergi, kataku pelan, menutup pintu di belakangku. Bunyi klik pelan terdengar sangat keras di ruangan yang sunyi. Apa maksudmu? Siapa yang pergi? Sari, resepsionis itu. Aku berjalan ke jendela, membelakanginya, menatap kegelapan di luar balkon. Aku tidak sanggup melihat wajahnya. Aku kembali ke lobi. Dia tidak ada di sana. Resepsionis baru bilang dia, Sari si, anak magang, pulang mendadak. Urusan keluarga. Aku mendengar Dima mengembuskan napas panjang. Itu bukan napas lega. Itu napas seorang pria yang baru saja melihat satu lagi jalan keluar tertutup. Lara, itu tidak membuktikan apa-apa, katanya. Suaranya berusaha terdengar meyakinkan. Karyawan magang memang tidak bisa diandalkan. Dia mungkin benar-benar berhenti. Aku berbalik menghadapnya. Berhenti berbohong padaku. Dima, kamu tahu, kan? Sejak awal, kamu tahu sesuatu tentang kamar 407. Aku tidak tahu, teriaknya. Tapi suaranya pecah. Ra, sudah kubilang. Aku sama kagetnya denganmu. Bohong. Aku melangkah maju. Kamu tidak kaget. Kamu kecewa. Saat jeritan itu terdengar, kamu terkejut bukan karena ada jeritan, tapi karena jeritan itu terjadi sebelum kita masuk. Matanya membelalak.
Aku tahu aku benar. Dan Sari, lanjutku, suaraku bergetar karena marah. Dia tidak hanya bertingkah aneh. Dia tidak hanya gugup. Dia mencengkeram lenganku. Dia memohon padaku. Dia bilang, jangan pergi ke kamar yang suami Anda pesan. Dia menyebut nomornya. Dima, 407. Bagaimana dia tahu itu kamar kamu? Bagaimana dia tahu untuk memperingatkanku tentang kamu? Keheningan memenuhi ruangan. Dima menatapku. Topengnya hancur berkeping-keping. Pria yang berdiri di depanku bukan lagi suamiku yang percaya diri dan penuh kendali. Dia tampak kecil. Dia ambruk ke sofa, menutupi wajahnya dengan tangannya. Bahunya bergetar. Aku tidak punya pilihan, Ra. Bisiknya lirih di antara telapak tangannya. Perutku terasa melilit. Pilihan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Dia mengangkat kepalanya. Matanya merah, penuh air mata ketakutan yang memalukan. Semuanya hancur. Apa yang hancur? Bisnismu. Dia mengangguk. Investor baru yang kuceritakan padamu 6 bulan lalu, itu bukan investor. Mereka lintah darat. Ra. Sindikat. Aku meminjam terlalu banyak. Aku pikir aku bisa memutarnya. Aku pikir satu proyek besar lagi akan menyelesaikan semuanya. Tapi aku salah. Aku teringat kebohongan-kebohongan kecil selama berbulan-bulan. Perjalanan bisnis mendadak. Telepon-telepon rahasia di tengah malam yang dia bilang, klien dari Eropa. Berapa banyak? Tanyaku pelan. Terlalu banyak. Miliaran. Mereka datang ke kantor minggu lalu. Mereka mengancamku. Lara. Mereka mengancam kita. Udara di paru-paruku seakan tersedot keluar. Liburan ini. Bukan kejutanku. Isaknya. Ini perintah mereka. Mereka membayarnya. Mereka mengatur semuanya. Hotel Elysian. Penerbangannya. Semuanya. Rasa dingin yang lebih dalam dari apapun yang pernah kurasakan menjalari tulang punggungku. Kenapa? Apa yang mereka inginkan? Dima tidak bisa menatap mataku. Dia menatap karpet. Mereka bilang mereka bisa menyelesaikan hutangnya. Mereka bilang ini adalah pembayaran terakhir. Pembayaran apa? Desaku. Aku harus membawamu ke sini, katanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Ke Hotel Elysian. Ke kamar 407. Tepat jam 10 malam. Aku mundur selangkah. Seolah kata-katanya adalah pukulan fisik. Membawaku, untuk apa? Aku harus membukakan pintu untukmu. Memastikan kamu masuk. Lalu aku harus pergi. Hanya 1 jam. Mereka bilang mereka hanya ingin bicara padamu. Sebagai jaminan. Menakut-nakutimu agar aku tahu mereka serius. Menakut-nakuti? Suaraku melengking. Jeritan itu. Dima. Bau pemutih yang kumium. Manajer hotel yang sudah menunggu di koridor. Apa itu bagian dari menakut-nakuti? Aku bersumpah. Aku tidak tahu. Dia berteriak. Melompat berdiri. Wajahnya basah oleh air mata. Aku bersumpah demi Tuhan. Ra. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam kamar itu. Aku pikir itu kosong. Aku pikir mereka hanya akan. Aku tidak tahu. Aku bodoh. Aku putus asa. Pria yang kunikahi selama 8 tahun. Pria yang tidur di sampingku. Dia telah membawaku ke sini untuk diserahkan kepada monster. Aku menatapnya. Tapi aku tidak lagi melihatnya. Aku melihat Sari. Wajahnya pucat karena panik. Jangan pergi ke kamar itu. Jeritan itu. Kataku. Suaraku mati rasa. Itu terjadi sebelum kita masuk. Sesuatu sudah ada di sana. Atau seseorang. Kengerian baru menyergapku. Ya Tuhan. Dima. Apa yang akan terjadi jika Sari tidak memperingatkanku? Jika aku tidak ragu-ragu di koridor? Jika aku masuk? Dima tidak punya jawaban. Dia hanya bisa menangis. Dan kemudian aku sadar. Manajer hotel. Alasan pipa bocor. Upgrade kamar.
Itu semua bukan untuk menenangkan kami sebagai tamu. Itu adalah damage control. Rencana mereka gagal. Dima gagal menyerahkan pembayaran. Jeritan itu, entah apa itu, terjadi terlalu cepat. Mereka tahu kita tidak masuk, bisikku, menatap pintu kamar 212 kami yang kokoh. Mereka tahu kamu gagal, Dima. Aku berbalik menghadap suamiku, yang kini menjadi orang asing yang menyedihkan. Kamar ini bukan upgrade, kataku. Ini bukan untuk menenangkan kita. Aku berjalan ke pintu dan menguji pegangannya. Terkunci dari dalam, tentu saja. Tapi itu tidak membuatku merasa aman. Ini kandang, bisikku. Kita bukan lagi tamu. Kita adalah masalah yang harus mereka selesaikan. Ruang kamar 212 terasa menyusut. Udara menjadi tipis, berat oleh pengkhianatan Dima yang menggantung di antara kami. Aku menatap pria yang telah menjadi suamiku selama 8 tahun, sekarang seorang penipu yang menangis, seorang pengecut yang telah membawaku ke pelelangan untuk melunasi hutangnya. Kemarahan dinginku telah menguap, meninggalkan rasa takut yang hampa dan menusuk. Jadi, kataku, suaraku datar, kita adalah sandera. Dima mengangkat kepalanya dari tangannya. Tidak, Ra, mereka tidak akan menyakiti kita jika kita diam. Mereka hanya ingin aku gagal. Sekarang mereka akan apa, Dima? Melepaskan kita? Memberi kita ulasan hotel yang buruk dan membiarkan kita pulang? Aku tertawa, suara yang keluar kering dan pahit. Kamu mempertaruhkan aku. Dan kamu kalah. Sekarang kita berdua adalah masalah yang harus diselesaikan. Aku berjalan ke pintu dan menempelkan telingaku di kayu yang tebal. Sini. Tapi aku tahu kami tidak sendirian. Aku bisa merasakannya. Hotel ini, dengan koridor-koridornya yang mewah dan staf yang tersenyum palsu, adalah sebuah jebakan yang rumit. Kita harus pergi, kata Dima. Suaranya dipenuhi keyakinan palsu. Dia berdiri, menyeka air matanya. Kita akan ke lobi. Kita panggil taksi. Kita akan pergi ke polisi. Benarkah? Kataku. Ayo kita coba. Aku membuka pintu kamar. Koridor taman yang temaram tampak damai. Kami melangkah keluar. Dima memimpin. Aku di belakangnya. Kami baru berjalan 10 langkah menuju lift saat seorang penjaga keamanan hotel muncul dari tikungan. Berjalan ke arah kami dengan langkah santai. Dia tersenyum ramah. Selamat malam, Tuan dan Nyonya Hutama. Semua sesuai dengan keinginan Anda di kamar baru. Ya, terima kasih, kata Dima tegang. Kami hanya ingin mencari udara segar. Tentu saja, kata penjaga itu. Senyumnya tidak goyah. Dia menekan tombol di walkie-talkie-nya. Tamu di 212 sedang berjalan ke lobi timur. Dia mengatakannya dengan santai, seolah itu adalah prosedur standar. Lalu dia meletakkan tangannya di belakang punggung. Izinkan saya mengantar Anda. Perutku mulas. Dia bukan pengawal. Dia adalah penjaga penjara kami. Tidak perlu, kataku cepat, menarik lengan Dima. Aku tiba-tiba merasa pusing lagi. Sepertinya aku lebih baik istirahat. Maaf merepotkan. Tidak masalah, Nyonya, kata penjaga itu. Dia tidak bergerak, hanya memperhatikan saat kami berbalik dan berjalan kembali ke kamar 212. Dia berdiri di sana sampai kami menutup pintu. Aku mengunci semua grendel yang ada. Lihat, kita tidak bisa pergi. Dima meninju dinding, pelan, pukulan yang kalah. Apa yang harus kita lakukan? Lara, apa yang harus kita lakukan? Aku menatapnya. Pria ini tidak akan menyelamatkanku. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jika kami ingin keluar dari sini hidup-hidup, aku harus melakukannya sendiri. Kamu, kataku padanya, akan duduk di sini. Jika mereka menelepon, kamu bilang aku sedang tidur. Jika mereka mengetuk, kamu bilang aku sedang mandi. Kamu akan bertingkah seolah kamu ketakutan dan patuh. Mengerti? Dia mengangguk, tampak lega karena diberi perintah.
Aku mengambil kartu kunci kamar, membuka pintu balkon, dan melangkah keluar ke udara malam yang dingin. Rencanaku gila, tapi itu satu-satunya yang kumiliki. Kamar kami di lantai 2. Balkonnya menghadap ke taman bagian dalam. Di bawahku, sekitar 3 meter, ada atap pergola kayu yang menutupi jalan setapak. Dari sana, aku bisa memanjat turun ke taman. Kunci pintu balkon ini begitu aku pergi, bisikku. Jangan buka untuk siapapun kecuali aku. Lara, jangan. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus menemukan Sari, atau setidaknya, aku harus tahu apa yang mereka sembunyikan. Sebelum dia bisa berdebat lagi, aku memanjat pagar balkon. Jantungku berdebar kencang. Aku menjatuhkan diri, mendarat dengan bunyi gedebuk yang canggung di atap pergola. Aku membeku, mendengarkan. Tidak ada alarm. Tidak ada teriakan. Aku merangkak melintasi pergola dan turun ke rumput taman yang dipangkas sempurna. Aku bebas. Setidaknya, untuk saat ini, aku berlari, tetap berada dalam bayang-bayang pepohonan, menghindari lampu taman. Tujuanku bukan lobi. Tujuanku adalah kembali ke sarang ular. Lantai 4. Aku menemukan tangga layanan di dekat area kolam renang. Bau klorin yang tajam memenuhi udara. Aku naik, lantai demi lantai, sampai aku mencapai pintu bertanda 4. Koridor itu sama sunyinya seperti sebelumnya. Menakutkan. Aku berjalan cepat, melewati kamar kami yang seharusnya 407. Pintunya tertutup rapat. Aku terus berjalan, mencari tanda-tanda kehidupan. Di ujung koridor, di dekat lift service, aku melihatnya. Kereta kebersihan yang diparkir di depan pintu ruang linen. Aku mendengar isak tangis tertahan dari dalam. Aku mendorong pintu itu. Seorang wanita muda berseragam staf kebersihan sedang duduk di tumpukan spray bersih. Menangis terseduh-seduh. Anda, kataku pelan. Dia mendongak. Matanya melebar ngeri. Aku tidak mengenalinya. Dia pasti orang yang dimaksud manajer. Nyonya, Anda tidak boleh di sini. Anda yang berteriak, kan? Desaku, menutup pintu di belakangku. Di lantai 4. Sekitar 1 jam yang lalu. Tidak, bukan saya. Dia tergagap, ketakutan. Itu pipa. Manajer sudah bilang, itu pipa. Berhenti berbohong, kataku, suaraku tajam. Saya tahu hotel ini bohong. Saya tahu Sari, resepsionis itu, dihilangkan. Anda melihat sesuatu di kamar 407, kan? Dia menggelengkan kepalanya dengan panik. Air mata mengalir di pipinya. Saya tidak melihat apa-apa. Saya tidak mau terlibat. Aku mencengkeram bahunya. Sesuatu terjadi di kamar itu. Sesuatu yang seharusnya menimpa saya. Anda berteriak. Dan itu mungkin menyelamatkan hidup saya. Sekarang katakan padaku apa yang Anda lihat. Dia menatapku. Gemetar hebat. Saya disuruh melakukan pembersihan terakhir di 407. Bisiknya. Suaranya pecah. Mereka bilang tamunya datang jam 10. Saya datang jam setengah 10. Lalu, pintunya sedikit terbuka. Saya masuk. Saya pikir tamunya sudah datang. Saya memanggil, tapi tidak ada jawaban. Saya mencium bau pemutih. Sangat kuat. Dia mulai terisak lagi. Saya memeriksa kamar mandi. Ya Tuhan, kamar mandinya. Apa yang ada di kamar mandi? Dia menatap mataku. Teror murni terpancar di sana. Ada orang di bathtub. Jantungku serasa berhenti berdetak. Siapa? Saya tidak tahu. Seorang wanita. Dia tidak bergerak. Dan airnya merah. Dan ada pria lain berdiri di sana, di samping wastafel, memakai jas. Siapa pria itu? Dia hanya menatap saya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana, menunggu. Lalu Anda berteriak. Bisikku. Saya lari. Isaknya. Saya lari dan berteriak. Lalu manajer menemukan saya.
Dia bilang saya salah lihat. Dia bilang itu hanya pipa yang pecah dan airnya berkarat. Dia menyuruh saya diam atau saya akan kehilangan pekerjaan. Atau lebih buruk. Ya Tuhan! Jeritan itu. Itu bukan bagian dari rencana mereka. Itu adalah seorang staf kebersihan yang tidak sengaja melihat pembunuhan. Wanita itu mendorongku. Pergi. Tolong tinggalkan saya. Dia berlari keluar dari ruang linen, meninggalkanku sendirian dalam keheningan. Aku limbung, bersandar di rak. Jadi, Dima tidak membawaku untuk ditakut-takuti. Dia membawaku ke tempat penjagalan. Wanita di bathtub itu. Mungkinkah itu yang direncanakan untukku? Pikiranku berpacu. Aku harus keluar dari sini. Saat aku melangkah kembali ke koridor, aku melihat sesuatu. Sebuah kantor kecil, mungkin untuk supervisor lantai, pintunya sedikit terbuka. Di dalamnya, layar komputer menyala. Tanpa berpikir, aku menyelinap masuk. Itu adalah sistem reservasi hotel. Aku menggerakkan mouse. Layar itu hidup. Aku mengetik 407 di bilah pencarian. Hasilnya muncul. Kamar 407. Seluruh minggu ini diblokir dengan warna merah tua. Kamar itu tidak terdaftar atas nama Dima Hutama. Kamar itu tidak terdaftar atas nama siapapun. Di kolom catatan, hanya ada 2 kata. Perawat khusus. Aku menatap kata-kata itu, dan darahku terasa membeku. Aku bukan tamu pertama mereka. Perawat khusus. 2 kata itu membara di benakku, terpatri di retinaku. Aku berdiri kaku di kantor supervisor yang remang-remang. Bau pembersih lemon yang samar tiba-tiba terasa memuakan. Aku bukan tamu. Aku adalah sebuah prosedur. Suara lift berdentang di koridor membuatku tersentak. Aku cepat-cepat keluar dari kantor kecil itu, membiarkan pintunya kembali tertutup pelan, dan berlari tanpa suara di atas karpet tebal menuju tangga darurat. Aku tidak bisa mengambil risiko menggunakan lift. Setiap kamera di langit-langit sekarang terasa seperti mata predator yang mengawasiku. Perjalanan kembali ke taman terasa seperti selamanya. Jantungku berdebar sangat kencang hingga menyakiti dadaku. Aku memanjat kembali ke atap pergola, berterima kasih pada kegelapan yang melindungiku. Tanganku gemetar hebat saat aku meraih pagar balkon kamar 212. Aku mengetuk pelan pada kaca geser. Dima, ini aku. Pintu terbuka seketika. Dima menarikku ke dalam dengan kasar. Wajahnya pucat karena panik. Ya Tuhan, Lara, kukira mereka menangkapmu. Kukira kau. Mereka memang akan menangkap kita, kataku, terengah-engah, sambil mengunci pintu balkon di belakangku. Aku bersandar di kaca. Rasa aman yang palsu di kamar ini benar-benar hancur. Apa yang kau temukan? Tanyanya. Suaranya putus asa. Apa yang terjadi di atas sana? Aku menatap suamiku. Pria yang membawaku ke sini. Pria yang, entah bagaimana, masih menjadi satu-satunya sekutuku di neraka ini. Aku menemukan staf kebersihan yang berteriak. Kataku, suaraku datar dan dingin. Dia masuk ke 407 sebelum kita. Rencananya salah. Dia tidak melihat pipa bocor. Dima. Dia melihat seorang wanita di bathtub. Mata Dima membelalak ngeri. Apa? Dia tewas. Di dalam air berdarah. Dan ada seorang pria berjas berdiri di sampingnya menunggu. Tidak. Mereka bilang hanya untuk menakut-nakuti. Dan aku menemukan komputer mereka. Lanjutku, mengabaikan penyangkalannya. Kamar 407 tidak pernah dipesan untukmu. Kamar itu diblokir. Catatannya bilang, perawatan khusus. Wanita itu, Dima. Aku rasa dia adalah aku yang seharusnya. Kita tidak menginterupsi sebuah rencana. Kita hanya nyaris tidak menjadi bagian selanjutnya. Kebenaran yang mengerikan itu menggantung di antara kami. Dima menelan ludah, matanya bergerak liar ke sekeliling ruangan, ke pintu, ke jendela, seolah mencari jalan keluar yang tidak ada. Aku akan menelepon polisi, katanya. Suaranya tiba-tiba penuh keyakinan. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan ponselnya.
Aku akan memberitahu mereka segalanya. Hutangku. Sindikat itu. Hotel ini. Semuanya. Dia menekan nomor darurat. Wajahnya menegang. Dia menatap layar. Tidak ada sinyal. Dia berjalan cepat ke balkon, mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Tidak ada. Satu batang pun tidak. Dia berlari kembali, mengambil ponselku dari meja. Ponselmu juga. Mereka memblokirnya. Wi-Fi. Kataku cepat. Coba Wi-Fi hotel. Dima mencoba menghubungkannya. Terhubung. Tapi tidak ada internet. Halamannya tidak mau dimuat. Ya Tuhan, Ra, mereka memutus kita sepenuhnya. Keputusasaan itu akhirnya menghantamnya. Ini bukan lagi tentang hutang atau kebohongan. Ini tentang bertahan hidup. Dima merosot ke lantai. Punggungnya bersandar di tempat tidur. Apa yang telah kulakukan padamu? Apa yang telah kulakukan pada kita? Aku tidak punya tenaga untuk menghiburnya atau memarahinya. Aku hanya menatap pintu. Kami terperangkap. Sebuah masalah yang menunggu untuk diselesaikan. Malam merangkak pelan. Tak satu pun dari kami yang bisa tidur. Dima akhirnya tertidur karena kelelahan emosional di sofa, meringkuk seperti anak kecil, masih memegang ponselnya yang tidak berguna. Tapi aku tetap terjaga. Aku duduk di kursi di sudut terjauh dari pintu. Mataku terpaku pada bayangan di bawahnya. Setiap suara, desis pendingin udara, gemerisik dedaunan di luar, membuatku melompat. Sekitar pukul 3 pagi, saat hotel berada dalam keheningan yang paling dalam, aku mendengarnya. Bukan dari koridor. Bukan dari luar. Itu dari dinding. Dari kamar sebelah kami, kamar 213, yang seharusnya kosong. Awalnya hanya suara gesekan pelan, seperti kursi yang diseret di lantai. Lalu, suara langkah kaki. Dan kemudian, suara teredam. Suara percakapan. Aku menahan napas. Jantungku yang sudah lelah mulai berdebar lagi. Kali ini dengan ritme yang lambat dan berat. Mereka ada di sana. Tepat di sebelah kami. Perlahan, agar tidak menimbulkan suara, aku bangkit dari kursi. Aku merangkak ke pintu kamar 212. Menghindari papan lantai yang mungkin berderit. Aku perlu tahu siapa yang ada di koridor. Aku perlu tahu siapa. Tamu, di sebelah. Aku menempelkan mataku ke lubang intip. Koridor taman itu temaram, kosong, dan tampak normal. Aku hampir menarik napas lega, berpikir mungkin aku salah dengar. Lalu, pintu kamar 213, tepat di seberang pandanganku, terbuka. Itu adalah manajer hotel. Setelannya masih rapi seperti tadi sore. Senyum profesionalnya hilang, digantikan oleh ekspresi bisnis yang dingin. Dia sedang berbicara dengan seseorang di dalam kamar. Pastikan beres sebelum fajar, kata manajer itu dengan suara rendah namun tegas. Lalu dua pria melangkah keluar dari kamar 213. Mereka bukan tamu. Mereka tidak memakai jubah mandi atau membawa tas liburan. Mereka mengenakan pakaian gelap yang praktis. Keduanya bertubuh tegap, berwajah keras, dan bergerak dengan efisiensi yang senyap. Mata mereka menyapu koridor, ke arah lift, lalu ke arah tanggaku, dengan kewaspadaan terlatih. Mereka adalah para pemburu yang disebut Dima, para penagih hutang. Bagaimana dengan pasangan di 212? Tanya salah satu pria itu, suaranya serak. Manajer itu merapikan dasinya. Masalah itu sedang diurus. Mereka tidak akan kemana-mana. Kita tunggu sampai pagi. Tidak boleh ada keributan lagi malam ini. Insiden 407 sudah menarik terlalu banyak perhatian. Dia seharusnya menyerahkan istrinya dan pergi, geram pria kedua. Sekarang kita harus membersihkan dua kekacauan. Lakukan saja tugas kalian, kata manajer itu dingin. Pastikan kamar 407 steril. Lalu temui aku di lobi dalam 1 jam. Pria berjas itu mengangguk. Dia tidak melirik ke pintu kami. 212. Dia tidak perlu. Dia tahu kami ada di dalam. Ketiganya berjalan menjauh ke arah lift yang berbeda. Lift service. Aku menjauh dari pintu,
Tubuhku gemetar hebat. Aku bersandar di dinding, menekan tanganku ke mulutku untuk menahan jeritan. Kamar di sebelah kami bukan kamar tamu. Itu adalah pos komando mereka. Mereka tahu kami mendengar jeritan itu. Mereka tahu Dima gagal dalam tugasnya. Dan mereka baru saja mengkonfirmasi apa yang paling kutakutkan. Kami adalah kekacauan berikutnya yang harus mereka bersihkan. Aku mundur dari lubang intip. Tubuhku menempel di dinding yang dingin. Jantungku tidak lagi berdebar kencang. Rasanya seperti seonggok batu berat yang tenggelam di dadaku. Mereka akan menunggu sampai pagi. Bisikan itu keluar dari mulutku sendiri, tapi terdengar asing. Pagi. Saat hotel mulai sibuk. Saat itu adalah waktu yang tepat untuk memindahkan dua masalah tanpa menarik perhatian. Siapa? Dima, yang rupanya terbangun oleh gerakanku, kini duduk tegak di sofa. Wajahnya bengkak karena tidur yang gelisah. Lara, siapa di luar sana? Semua orang. Jawabku hampa. Manajer, orang-orangmu. Mereka ada di kamar sebelah. Dima. 213, itu pos komando mereka. Mereka baru saja kembali dari membersihkan kamar 407. Wajah Dima runtuh. Membersihkan. Mereka bilang kita adalah kekacauan berikutnya. Lanjutku, menatapnya. Kemarahan yang kurasakan padanya beberapa jam lalu terasa begitu jauh, tergantikan oleh ketakutan yang melumpuhkan. Mereka akan mengurus kita di pagi hari. Dima melompat berdiri, matanya liar. Tidak, kita harus keluar. Sekarang. Dia berlari ke pintu. Aku bahkan tidak berusaha menghentikannya. Dia membuka semua kunci dan menarik pintu itu. Pintu itu tidak bergerak. Terkunci, bisiknya. Suaranya pecah. Pintunya terkunci dari luar. Dia menarik-narik pegangan pintu dengan panik, membenturkan bahunya ke kayu yang kokoh itu. Tapi pintu itu tidak bergeming. Mereka pasti menguncinya secara eksternal setelah para pemburu itu kembali. Kita terkurung, isak Dima, merosot ke lantai. Ya Tuhan, kita terkurung. Aku menatapnya. Pria yang hancur di depan pintu yang tidak bisa dibuka. Dia benar-benar sudah menyerah. Tapi aku belum. Jika mereka mengunci pintu depan, mereka mungkin tidak memikirkan balkon. Mereka tahu kami di lantai 2. Mereka pikir kami tidak akan cukup bodoh untuk melompat. Saat Dima sibuk dengan keputusasaannya di pintu depan, aku berlari ke arah lain. Ke balkon. Aku membukanya sepelan mungkin. Udara pukul 4 pagi itu dingin menggigit. Lara, apa yang kau lakukan? Dima memanggil, melihatku. Mereka menunggu sampai pagi, kataku. Itu memberi kita waktu beberapa jam. Aku tidak akan duduk di sini menunggu mereka. Tapi kemana kau akan pergi? Kita tidak bisa keluar dari hotel. Aku harus tahu, kataku, lebih pada diriku sendiri. Wanita di batub itu. Staf kebersihan yang ketakutan. Dan Sari. Nama itu menggantung di udara. Sari. Gadis muda yang mempertaruhkan nyawanya, atau setidaknya pekerjaannya, untuk menyelamatkanku. Gadis yang pulang mendadak. Sari tahu, bisikku. Dia tahu apa kamar 407 itu. Mereka mungkin sudah menangkapnya. Rasa bersalah yang tajam menusukku. Sari mencoba menyelamatkanku, dan aku telah menyeretnya ke dalam bahaya. Aku harus mencarinya. Atau setidaknya mencari tahu apa yang terjadi padanya. Di dinding dekat pintu kamar, di bingkai perak, tergantung denah evakuasi kebakaran hotel. Aku merobeknya dari dinding. Mataku memindai denah itu dengan cepat. Lobi, Stern, lantai 1, 2, 3, 4, dan B. Basement, area staff, dapur, laundry, dan di sana, ruang ganti staf. Kunci pintu ini di belakangku. Perintahku pada Dima. Jangan buka. Jangan bersuara. Aku akan kembali. Jangan tinggalkan aku. Kamu yang meninggalkan aku saat kamu membawaku ke kamar 407.
balasku dingin. Sekarang, diam dan kunci pintunya. Sebelum dia bisa memprotes lagi, aku memanjat pagar balkon, sama seperti sebelumnya. Mendarat di atap pergola, lalu melompat ke rumput yang basah oleh embun. Aku berlari dalam bayang-bayang. Jantungku berdebar kencang. Kali ini, aku tahu musuhku ada di kamar 213, tepat di atasku. Aku bergerak cepat, kembali ke tangga servis dekat kolam renang. Aku tidak naik. Aku turun, melewati lobi yang sepi, lalu turun lagi ke basement. Udara di sini berat. Bau pemutih, bau yang sama seperti di lantai 4, bercampur dengan bau sabun cuci industri dan makanan sisa. Lorong-lorongnya terbuat dari beton telanjang, diterangi lampu neon yang berkedip-kedip. Suara mesin cuci raksasa berdengung di kejauhan. Aku mengikuti denah yang kupegang, berbelok di tikungan yang terasa seperti labirin, sampai aku menemukannya. Sebuah pintu logam bertuliskan, "Ruang ganti wanita." Tanganku gemetar saat memutar pegangannya. Terkunci. Tentu saja. Aku melihat sekeliling dengan panik. Di dinding seberang, ada kotak kunci darurat. Aku mengambil alat pemadam api kecil dari dinding dan menghancurkan kaca kotak itu. Suaranya terdengar sangat keras di lorong yang sunyi. Aku mengambil kunci utama staf dan membuka pintu ruang ganti. Ruangan itu gelap dan sunyi. Aku menyalakan lampu. Puluhan loker logam abu-abu berbaris rapi. Bau parfum murah dan keringat samar-samar tercium. Aku harus menemukan loker Sari. Aku mulai berjalan di antara barisan, membaca nama-nama di pintu loker. Maria, Siti, Dewi. Banyak yang tidak bernama. Aku mulai mencoba pintu yang tidak terkunci. Kebanyakan kosong, menunggu staf shift pagi. Lalu aku melihatnya. Di sudut terjauh, sebuah loker dengan selembar pita perekat bertuliskan, Sari. Pita itu tampak baru. Lokernya terkunci. Aku menggunakan bahuku, tapi tidak berhasil. Dengan frustrasi, aku menggunakan alat pemadam api tadi sebagai linggis, menyelipkannya di antara pintu dan kusen. Dengan satu tarikan kuat, logam itu melengkung dan pintunya terbuka dengan bunyi retak yang keras. Aku membeku, mendengarkan. Hanya dengungan mesin cuci. Aku menyenter bagian dalam loker dengan ponselku, yang masih tidak ada sinyal, tapi senternya berfungsi. Isinya menyedihkan. Sepasang sepatu kets usang. Seragam hotel cadangan yang terlipat rapi. Sebuah novel roman yang sudah lecek. Sebuah foto seorang wanita tua, mungkin ibunya. Alasan, pulang mendadak, yang mereka buat-buat. Aku hampir menyerah. Berpikir dia benar-benar baru saja pergi. Saat aku melihat ransel lusuh yang tergantung di pengait. Aku membukanya. Kosong, kecuali di saku samping. Aku merasakan sesuatu yang kaku. Itu adalah nama tag lain. Bukan dari Hotel Elysian yang mewah. Itu adalah nama tag plastik murah dari Hotel Mawar. Sebuah motel budget di dekat bandara. Dia mungkin bekerja 2 pekerjaan. Lalu aku merasakannya. Sesuatu yang dijahit di dalam lapisan ransel. Benangnya longgar di satu sisi. Aku menariknya, merobek jahitan itu. Sebuah catatan kecil yang terlipat rapi jatuh ke tanganku. Bukan catatan dari orang lain. Itu tulisan tangan Sari sendiri. Ditulis terburu-buru dengan pulpen biru. Itu bukan catatan untukku. Itu adalah pengingat untuk dirinya sendiri. Hanya ada satu kalimat. Mereka menjual wajah. Jangan biarkan mereka mengambil fotomu. Darahku serasa membeku. Mereka menjual wajah. Aku memikirkan kembali semua yang telah terjadi. Perawatan khusus. Wanita di batu. Pria berjas yang menunggu. Ini bukan tentang hutang. Ini bukan penculikan untuk tebusan. Jeritan itu. Itu adalah jeritan seseorang yang wajahnya diambil? Aku menatap pantulanku yang kabur di pintu loker logam yang penyok. Hotel Elysian bukan sekadar jebakan hutang. Itu adalah tempat pemanenan. Mereka menjual wajah. Jangan biarkan mereka mengambil fotomu. Catatan kecil Sari terasa membakar di tanganku. Aku menatap pantulanku yang kabur dan ketakutan di pintu loker yang rusak.
Mereka menjual wajah. Tiba-tiba, semua kepingan teka-teki yang mengerikan itu jatuh ke tempatnya. Bau pemutih yang menyengat di lantai 4. Perawatan khusus. Wanita yang sudah tewas di bathtub. Pria berjas yang menunggu di kamar mandi. Mereka tidak hanya membunuhnya. Mereka melakukan sesuatu padanya. Sesuatu yang membutuhkan peralatan. Sesuatu yang menjelaskan jeritan itu. Ini bukan sekadar sindikat lintah darat. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih canggih, dan tak terbayangkan. Hotel Elysian adalah sebuah pabrik. Sebuah kedok mewah untuk operasi mengerikan yang memanen identitas. Aku tidak membuang waktu sedetik pun. Aku memasukkan catatan sari ke dalam sakuku, satu-satunya bukti yang kumiliki, dan berlari keluar dari ruang ganti. Suara mesin cuci yang berdengung di kejauhan kini terdengar seperti raungan binatang buas. Aku berlari menyusuri koridor beton basement. Denah evakuasi yang kusut tergenggam di tanganku. Jantungku berdebar sangat kencang hingga rasanya sakit. Aku harus kembali ke kamar 212. Aku harus kembali ke Dima. Setiap pintu bayangan tampak seperti tempat persembunyian para pemburu dari kamar 213. Tapi lorong-lorong itu tetap sepi. Ini masih jam-jam tergelap sebelum fajar. Aku memanjat tangga servis. Kembali ke area kolam. Udara segar terasa melegakan, tapi tidak mengurangi rasa panikku. Aku berlari melintasi rumput, memanjat atap pergola, dan menggapai balkon kami. Aku mengetuk kaca dengan pola cepat. Dima, buka. Pintu bergeser terbuka dan Dima menarikku masuk. Matanya liar karena ketakutan. Kau kembali. Kukira mereka menangkapmu. Pintunya masih terkunci. Aku sudah mencoba. Mereka memang akan menangkap kita, kataku, terengah-engah sambil mengunci pintu balkon. Aku bersandar di dinding. Napasku tersengal. Apa yang kau temukan? Apa Sari? Aku menatap suamiku, pria yang telah menyerah. Aku menemukan lokernya. Kataku, aku menemukan ini. Aku mengeluarkan catatan kecil itu dan memberikannya padanya. Dima membacanya di bawah cahaya lampu meja yang redup. Wajahnya memucat. Dari pucat karena takut menjadi pucat karena ngeri yang murni. Mereka menjual wajah. Dia menatapku. Tidak mengerti. Menurutmu apa arti perawatan khusus, Dima? Kataku, suaraku tajam. Menurutmu kenapa ada wanita mati di bathtub dengan seorang pria berjas menunggunya? Kenapa mereka butuh kamar suite hotel mewah? Kenapa mereka memblokir sinyal kita? Aku tidak memberinya waktu untuk menjawab. Ini bukan tentang hutangmu lagi. Kamu tidak hanya membawa istrimu untuk ditakut-takuti. Kamu membawanya ke tempat penjagalan. Mereka akan melakukan sesuatu padaku, pada wajahku. Dan wanita di kamar 407 itu, dia adalah penggantiku, atau mungkin aku adalah penggantinya. Kita mengacaukan jadwal mereka. Kebenaran yang mengerikan itu akhirnya meruntuhkan Dima. Dia melihat catatan itu, lalu padaku. Ya Tuhan, Lara, apa yang? Kita tidak bisa menunggu sampai pagi, potongku. Kita tidak bisa hanya bersembunyi. Membersihkan kekacauan. Berarti menyingkirkan kita. Tidak ada saksi. Tapi kita tidak bisa keluar, teriaknya frustrasi, menunjuk ke pintu yang terkunci. Balkonnya terlalu tinggi untuk melompat ke tanah. Kita terperangkap. Kita tidak akan keluar, kataku. Belum. Dia menatapku seolah aku gila. Mereka mengunci kita di sini karena mereka pikir kita adalah korban yang ketakutan. Mereka tidak menyangka aku akan keluar. Mereka tidak menyangka kita tahu apa yang mereka lakukan. Itulah satu-satunya keuntungan kita. Aku menarik napas dalam-dalam. Pikiranku berpacu. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan bukti. Bukti yang tidak bisa mereka sangkal. Sesuatu yang lebih dari sekadar catatan kecil seorang anak magang yang hilang. Bukti apa? Di mana? Aku menatap matanya. Di tempat semuanya dimulai. Kamar 407. Dima mundur selangkah. Tidak mungkin.
Ra, mereka ada di mana-mana. Kita tidak akan pernah bisa kembali ke lantai 4. Dan pintunya terkunci. Itulah gunanya kamu, kataku dingin. Kamu berhutang padaku. Dima, kamu berhutang nyawamu padaku. Kamu menyeret kita ke dalam ini. Sekarang, kamu akan membantu kita keluar. Aku berjalan mendekatinya. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk penebusan. Kamu akan membuat keributan. Keributan apa? Keributan terbesar dalam hidupmu, kataku. Otakku bekerja cepat. Kamu akan keluar dari sini, lewat balkon, sama sepertiku. Kamu akan pergi ke lobi. Kamu akan berteriak. Kamu akan menuduh hotel ini mencuri dompetmu, menahanmu sebagai sandera. Kamu akan mengancam akan menelepon kedutaan, polisi, pers. Kamu akan membuat keributan yang begitu besar dan memalukan sehingga setiap penjaga keamanan di gedung ini, termasuk manajer dan para pemburu di kamar 213, harus turun untuk menanganimu. Dima gemetar. Mereka akan membunuhku. Mereka akan membunuh kita jika kita diam. Di lobi, di depan tamu lain yang mungkin mulai berdatangan untuk check out pagi, mereka tidak akan menyakitimu. Mereka akan mencoba menenangkanmu. Membawamu ke kantor. Kamu harus menolak. Kamu harus tetap di tempat terbuka. Untuk apa? Sementara aku mengorbankan diri. Sementara kamu mengalihkan perhatian mereka, kataku. Saat manajer meninggalkan kantornya untuk menanganimu, aku akan masuk. Aku melihat kantornya di lobi. Saat dia sibuk denganmu, aku akan mencuri kunci master. Rencana itu gila. Itu nekat. Itu mungkin akan membuat kami berdua terbunuh. Tapi itu lebih baik daripada duduk menunggu fajar. Dima menatapku lama. Dia melihat catatan sari di tangannya. Dia melihat keteguhan di mataku. Akhirnya, dia mengangguk pelan. Oke, bisiknya. Oke, aku akan melakukannya. 5 menit kemudian, kami berdiri di balkon. Buat keributan yang lama. Bisikku, beri aku waktu setidaknya 10 menit. Dia mengangguk. Wajahnya pucat tapi tegas. Dia memanjat pagar dan turun ke pergola. Lalu menghilang ke dalam bayang-bayang taman menuju lobi. Aku mengunci pintu balkon di belakangnya. Aku menunggu 3 menit. 3 menit terpanjang dalam hidupku. Lalu aku mengikutinya. Aku menyelinap melalui taman. Masuk melalui pintu servis yang sama di dekat kolam. Aku tiba di tepi lobi utama, bersembunyi di balik pilar marmer besar. Lobi itu sepi. Hanya resepsionis wanita yang lebih tua tadi. Lalu, Dima masuk. Dia tidak berlari. Dia berjalan ke tengah ruangan. Lalu berteriak sekuat tenaga. Mana manajer kalian? Resepsionis itu melompat kaget. Hotel ini mencuri dompet saya. Kalian menahan kami di sini. Saya mau keluar. Teriak Dima. Seperti yang diharapkan, pintu kantor di belakang meja terbuka. Manajer keluar. Wajahnya merah karena marah. Tuan Hutama, tenangkan diri Anda. Tenang. Saya akan menelepon polisi. 2 penjaga keamanan muncul dari koridor lain. Saat itulah aku mendengarnya. Pintu kamar 213 di lantai atasku terbuka. Diikuti langkah kaki berat berlari menuruni tangga. Para pemburu. Semua mata tertuju pada Dima. Aku berlari tanpa suara melintasi karpet. Menyelinap di belakang meja resepsionis yang kosong. Wanita itu ikut maju untuk menenangkan Dima, dan masuk ke kantor manajer yang terbuka. Ruangan itu rapi. Di atas meja, di samping keyboard, ada sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada beberapa kartu kunci. Salah satunya berlabel, Master LNT 45. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Bawa dia ke kantor saya. Sekarang. Aku mendengar manajer berteriak di lobi. Aku bergegas keluar dari kantor, kembali ke balik pilar, dan berlari menuju tangga servis. Jantungku serasa mau meledak. Aku menaiki tangga. Lantai 1, 2, 3, 4. Aku membuka pintu tangga darurat. Koridor 407 yang sunyi terbentang di depanku.
Aku berlari di atas karpet merah marun. Bau pemutih yang samar masih tercium. Aku tiba di depan pintu ganda itu. 407. Aku mengeluarkan kunci master. Tanganku gemetar hebat hingga aku hampir tidak bisa memasukkannya ke dalam slot. Aku menggeseknya. Bip. Lampu hijau menyala. Aku mendorong pintu itu. Udara dingin dan berbau kimia menyambutku. Ruangan itu gelap. Aku melangkah masuk, menutup pintu di belakangku. Aku menyalakan senter ponselku. Ruangan itu bersih. Terlalu bersih. Spray sempurna. Tidak ada apa-apa di meja. Lalu aku ke kamar mandi. Bersih. Tidak ada noda. Tidak ada apa-apa. Staf kebersihan itu bilang dia melihat bathtub. Aku menyenter bathtub porselen putih itu. Kosong. Aku hampir putus asa. Apakah mereka sudah membersihkan semuanya? Lalu aku melihatnya. Cermin besar di atas wastafel ganda. Staf kebersihan itu bilang pria berjas itu berdiri di samping wastafel. Aku menekan cermin itu. Solid. Aku menekan dinding di sampingnya. Aku mengetuknya. Suaranya hampa. Aku mendorong lebih keras pada bingkai cermin yang tebal. Ada bunyi klik pelan, dan seluruh cermin itu bergeser. Terbuka ke dalam seperti pintu. Di baliknya bukan dinding. Itu adalah ruangan lain. Ruangan tersembunyi yang diterangi cahaya hijau redup dari peralatan elektronik. Bau pemutih di sini sangat kuat. Tapi di bawahnya ada bau antiseptik yang tajam. Di tengah ruangan ada kursi seperti kursi operasi. Di sampingnya ada troli perak berisi peralatan medis yang berkilauan. Dan di dinding, ada deretan kamera dan lampu studio. Semuanya diarahkan ke kursi itu. Ini bukan studio pemalsuan identitas. Aku melihat noda gelap di lantai dekat kaki kursi. Noda yang coba digosok tapi tidak bisa hilang. Jeritan itu. Wanita di bathtub. Mereka menjual wajah. Ya Tuhan. Ini adalah ruang operasi. Ruang operasi tersembunyi itu terasa dingin dan steril. Udara berbau antiseptik dan ozon dari peralatan elektronik. Aku menatap kursi operasi itu. Noda gelap di lantainya menjadi saksi bisu dari kengerian yang terjadi di sini. Mereka menjual wajah. Pikiranku berpacu. Aku butuh bukti. Sesuatu yang lebih dari catatan sari. Ponselku tidak ada sinyal, tapi aku bisa mengambil foto. Aku mengangkat ponselku. Saat itulah aku melihatnya. Di panel kontrol yang terpasang di dinding, sebuah lampu LED merah kecil berkedip-kedip. Lampu yang tadinya tidak menyala. Alarm sunyi. Membuka pintu cermin itu telah memicunya. Mereka tahu aku ada di sini. Di sudut ruangan, di atas meja logam kecil, ada sebuah laptop rugged berwarna perak, terhubung ke semua peralatan. Itulah otaknya. Itulah buktinya. Aku tidak berpikir dua kali. Aku berlari ke meja itu, mencabut kabel daya dan beberapa kabel data tebal, dan menyambar laptop itu. Beratnya melebihi dugaanku. Tepat pada saat itu, aku mendengar suara dentang keras dari koridor. Lift utama di lantai 4 telah tiba. Diversi Dima sudah berakhir. Mereka datang untukku. Aku berlari keluar dari ruang operasi tersembunyi itu, membiarkan cermin itu terbuka. Aku tidak peduli. Aku berlari melintasi kamar mandi marmer, melewati bathtub kosong yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan terakhirku, dan keluar dari kamar 407. Koridor kosong. Tapi aku mendengar suara pintu tangga darurat di ujung sana terbanting terbuka. Mereka tahu aku akan menggunakan tangga. Aku berlari ke arah yang berlawanan, menuju lift service yang kutemukan sebelumnya. Aku menekan tombol, tapi aku tidak menunggu. Aku menghantam pintu tangga servis di sebelahnya dan mulai menuruni tangga, melompati 3 anak tangga sekaligus. 4. 3. Saat aku melewati pintu lantai 2, pintu itu tiba-tiba ditarik terbuka dari sisi lain. Aku menjerit dan mengangkat laptop itu untuk memukul. Rah! Ini aku. Dima. Wajahnya berkeringat dan penuh ketakutan, tapi matanya fokus. Mereka menangkapku di lobi. Katanya cepat, menarikku ke koridor lantai 2. Para pemburu itu. Tapi saat alarm berbunyi di walkie-talkie manajer, mereka semua berlari ke lantai 4.
Aku berhasil lolos. Aku kembali ke kamar. Tapi kau tidak ada. Aku mendengar langkah kakimu di tangga. Mereka tahu, kataku, terengah-engah, masih berlari. Laptop itu membebani lenganku. Aku menemukan ruangannya. Ini buktinya. Kita harus keluar dari sini. Kami tidak bisa kembali ke lobi. Kami berlari menyusuri koridor taman kamar kami, menuju lift service di ujung yang lain. Kami berdesakan masuk, dan aku menekan tombol B. Basement. Kenapa ke bawah? Tanya Dima panik. Sari, kataku. Aku tahu jalannya. Area staff. Lift berdenting terbuka di basement yang berbau pemutih dan beton basah. Kami berlari menyusuri lorong yang sama tempat aku menemukan loker Sari. Di kejauhan, aku mendengar suara pintu tangga servis di atas kami terbanting terbuka. Mereka tahu kami turun. Lewat sini. Aku berteriak. Kami berbelok di tikungan dan meledak masuk melalui sepasang pintu ayun. Langsung ke neraka. Dapur hotel. Meskipun baru pukul 5 pagi, tempat itu sudah hiruk-pikuk. Koki-koki berseragam putih berteriak dalam bahasa yang tidak kupahami. Wajan mendesis di atas api besar. Uap mengepul dari panci-panci raksasa. Para pencuci piring membanting-banting piring. Kami berlari menembus kekacauan itu. Seorang koki berteriak pada kami, mengacungkan sendok besar. Kami mengabaikannya. Keluar. Pintu belakang. Dima menunjuk. Kami berlari menuju pintu logam di seberang dapur. Tapi saat kami hampir sampai, pintu itu terbuka. Dua pemburu berwajah keras yang kulihat di kamar 213 melangkah masuk. Mereka melihat kami. Waktu seakan berhenti. Belok, teriak Dima. Kami berbelok tajam ke kiri, masuk ke area lain. Udara di sini panas dan lembab. Ruang laundry. Puluhan mesin cuci dan pengering raksasa berputar dan berdengung. Pegawai mendorong kereta-kereta besar berisi spray. Kami bersembunyi di balik tumpukan linen kotor, terengah-engah. Bau deterjen yang tajam memenuhi paru-paruku. Kita terpojok, bisik Dima. Tidak. Aku melihat ke atas. Di langit-langit ada serangkaian pipa dan saluran servis. Dan di ujung ruangan, sebuah pintu logam kecil bertuliskan, ruang pompa. Kami berlari melintasinya, membuka pintu itu, dan masuk. Ruangan itu gelap dan bising oleh dengungan mesin. Kami menutup pintu di belakang kami, tepat saat para pemburu itu masuk ke ruang laundry. Kami berada di terowongan servis. Pipa-pipa tebal menyusuri dinding. Lantainya basah. Di depan kami ada satu set tangga logam sempit yang menanjak ke dalam kegelapan. Hanya ada satu jalan, kataku. Naik. Kami memanjat. Tangga itu sepertinya tak ada habisnya. Melewati lantai 1, 2, 3, 4, 5. Sampai akhirnya kami membentur sebuah pintu berat di puncak. Dima mendorongnya. Pintu itu terbuka dengan derit logam yang menyakitkan. Angin kencang langsung menerpa kami. Kami berada di atap. Langit di timur mulai memerah. Semburat fajar yang sakit-sakitan mewarnai awan. Atap itu datar. Dipenuhi unit pendingin udara raksasa yang menderu seperti monster yang sedang tidur. Kami berlari melintasi kerikil atap. Mencari jalan keluar lain. Tangga darurat. Jembatan. Apa saja. Di tepi terjauh atap. Kami berhenti. Di bawah kami, puluhan meter jauhnya, ombak Atlantik menghantam tebing. Tidak ada jalan keluar. Kami berbalik, terengah-engah. Aku masih mencengkeram laptop itu. Pintu yang baru kami lewati terbuka pelan. Manajer hotel melangkah keluar. Setelannya masih rapi. Rambutnya tidak acak-acakan. Dia tersenyum. Senyum profesional yang sama seperti saat dia menyambut kami di lobi. Kedua pemburu itu berdiri di belakangnya, menghalangi satu-satunya jalan keluar kami. Benar-benar pagi yang merepotkan, kata manajer itu. Suaranya tenang di tengah deru angin. Dia melangkah maju, matanya tertuju pada laptop di tanganku, lalu beralih ke wajahku. Dia menilaiku, seperti seorang seniman menilai kanvas. Sayang sekali, Nyonya Lara, katanya, menggelengkan kepalanya pelan.
Wajah Anda sangat cocok untuk klien kami. Sangat mirip. Tapi sekarang, karena semua kekacauan ini, dia tersenyum. Kami harus berimprovisasi. Angin di atap menderu-deru, menelan senyum sinis manajer itu. Kami harus berimprovisasi. Kata-kata itu menggantung di udara fajar yang dingin. Kedua pemburu di belakangnya mulai menyebar, memisahkan kami, memotong jalan kami kembali ke pintu. Di satu sisi, tebing curam dan ombak yang menghantam. Di sisi lain, 3 predator. Dan kami, terpojok. Aku mencengkeram laptop rugged itu erat-erat di dadaku. Itu adalah satu-satunya senjata kami. Satu-satunya bukti kami. Manajer itu maju selangkah. Berikan laptop itu. Nyonya Hutama. Jangan mempersulit ini. Klien kami sangat menghargai ketepatan waktu. Ra. Bisik Dima di sampingku. Dia tidak menatapku. Dia menatap ketiga pria itu. Napasnya terengah-engah. Laptop itu, apa isinya? Semuanya. Bisikku kembali. Ruang operasi. Kamera. Mungkin wajah-wajah itu. Kalau begitu, jaga benda itu. Katanya, masih berbisik. Lalu dia menatapku. Hanya sedetik. Di matanya, aku tidak melihat suami yang telah mengkhianatiku. Aku melihat pria yang sama yang pernah berjanji akan melindungiku di altar. 8 tahun lalu. Pria yang akhirnya mengerti harga dari hutangnya. Lara, katanya. Suaranya jernih untuk pertama kalinya malam itu. Maafkan aku. Sebelum aku bisa bereaksi, dia berbalik. Dia tidak menyerang manajer itu. Dia menyerang 2 pemburu yang menghalangi pintu. Dengan raungan putus asa yang bukan milik seorang pebisnis yang bangkrut, melainkan milik seorang pria yang tidak punya pilihan lain, Dima menubrukkan dirinya ke pria yang paling dekat. Lari, Ra, lari. Kejutan itu memberi kami 1 detik. Pemburu itu terhuyung mundur, kaget oleh serangan mendadak itu. Pemburu kedua langsung bergerak untuk membantu rekannya. Manajer itu berteriak kaget dan marah. Dima bergulat dengan pria pertama, meninjunya dengan membabi buta, mendorong mereka berdua menjauh dari pintu. Aku membeku. Hanya sesaat, melihat suamiku, dalam tindakan penebusan terakhirnya, mengorbankan dirinya. Lari, teriaknya lagi, sebelum tinju pria kedua menghantam sisi kepalanya. Aku berlari. Aku tidak berlari ke pintu. Mereka akan menangkapku. Aku berlari ke tepi lain atap, di mana aku ingat dari denah evakuasi. Ada bagian atap yang lebih rendah. Atap di atas suite di lantai 5. Aku melompat. Aku mendarat dengan hantaman keras di atap berkerikil di bawah. Rasa sakit yang tajam dan meretakkan menjalari pergelangan kakiku. Aku menjerit tertahan. Tapi aku tidak berhenti. Laptop itu masih dalam genggamanku. Aku mendengar teriakan marah dari atap di atasku. Dia di atap bawah. Kejar dia. Aku pincang, setengah merangkak, setengah berlari melintasi atap yang lebih rendah itu. Aku harus masuk kembali ke gedung. Di depanku ada jendela besar, semacam jendela atrium yang menghadap ke koridor lantai 5. Tidak ada waktu. Aku mengangkat laptop rugged itu, bukti berhargaku, dan menghantamkannya ke kaca. Kaca itu retak tapi tidak pecah. Itu kaca yang diperkuat. Dia di sana. Aku mendengar suara dari atap di atasku. Aku mengangkat laptop itu lagi, dengan sisa tenaga, dan menghantamkannya ke titik yang sama. Kaca itu pecah berkeping-keping dengan suara ledakan yang memekakan telinga. Aku tidak peduli pada pecahan kaca. Aku melemparkan laptop itu ke karpet di dalam. Lalu aku melompat melewatinya. Aku mendarat di atas pecahan kaca, merasakan puluhan sayatan kecil di lengan dan kakiku. Aku mengambil laptop itu dan berlari. Pergelangan kakiku yang cedera terasa seperti terbakar. Aku menemukan tangga utama tamu, bukan tangga servis. Tangga spiral marmer yang megah. Aku menuruni tangga itu, melompati anak tangga, berpegangan pada pegangan tangga untuk menahan diriku agar tidak jatuh. 5, 4, 3. Aku bisa mendengar langkah kaki berat di tangga di atasku. Salah satu dari mereka mengejarku.
Aku tidak berlari ke kamar kami di lantai 2. Aku terus berlari. Aku meledak masuk ke lobi utama. Beberapa tamu pertama hari itu, pasangan tua yang hendak check out, seorang pebisnis yang sedang minum kopi, menatapku ngeri. Wanita resepsionis yang lebih tua, yang menggantikan Sari, menjerit saat melihatku. Seorang wanita berantakan, berlumuran darah dari sayatan kaca, pincang, dan mencengkeram sebuah laptop seperti orang gila. Hentikan dia. Aku mendengar suara manajer dari tangga di belakangku. Aku tidak berhenti. Aku berlari melintasi marmer hitam lobi, melewati meja resepsionis, dan menghantam pintu depan kaca yang besar. Pintu itu terbuka secara otomatis. Udara pagi yang segar dan berbau garam menerpaku. Aku berlari melewati jalan masuk hotel, melewati taksi-taksi yang menunggu. Aku tidak berlari ke jalan raya. Aku berlari ke samping, ke tempat aku ingat dari kedatangan kami. Hutan pinus lebat yang sama yang tampak begitu mengancam kemarin. Aku menerobos masuk ke dalam semak-semak. Dahan-dahan mencambuki wajahku. Aku terus berlari, didorong oleh adrenalin murni. Aku bisa mendengar teriakan di belakangku, tapi mereka tidak mengikutiku masuk. Hutan terlalu lebat. Aku berlari sampai paru-paruku terasa seperti akan meledak. Aku berlari sampai pergelangan kakiku yang cedera tidak bisa lagi menopangku. Aku tersandung akar pohon dan jatuh berguling menuruni tanggul yang curam. Akhirnya berhenti di hamparan kerikil yang keras. Jalan raya. Aku telah mencapai jalan raya utama. Aku berbaring di sana, terengah-engah, mencengkeram laptop itu. Sini. Hanya suara kicau burung dan deburan ombak di kejauhan. Langit kini berwarna oranye dan ungu. Fajar telah tiba. Kemudian, aku mendengar suara mesin. Lampu depan mendekat. Jantungku mencelos. Sebuah SUV hitam. Mobil hotel. Mereka menemukanku. Aku mencoba berdiri, tapi pergelangan kakiku patah. Aku hanya bisa merangkak mundur, menyeret laptop itu bersamaku. Tapi SUV itu tidak melambat. SUV itu melaju melewatiku. Dan di belakangnya, aku melihatnya. Lampu biru dan merah yang berkedip. Sebuah mobil polisi melambat dan berhenti di sampingku. Seorang petugas melompat keluar. Senjatanya terhunus. Nyonya, Anda baik-baik saja? Jangan bergerak. Hotel. Aku terengah-engah, mengangkat laptop itu. Bawa ini. Elysian. Kamar 407. Saat itulah dua mobil polisi lagi, dan sebuah van tim taktis, melaju kencang melewati kami. Sirene mereka meraung-raung, menuju ke satu arah, pintu masuk Hotel Elysian. Aku tidak pernah kembali ke hotel itu. Aku menceritakan semuanya kepada polisi di ambulans. Pergelangan kakiku diimobilisasi. Laptop itu adalah kuncinya. Isinya lebih buruk dari yang kubayangkan. File klien, foto, sebelum, dari korban yang tidak sadar, dan foto, sesudah, dari klien yang kini memiliki wajah baru. Operasi pasar gelap, memanen fitur dari orang-orang yang terlilit hutang atau diculik, untuk dijual kepada penawar tertinggi. Hotel Elysian digerebek. Manajer dan krunya ditangkap. Operasi itu dibongkar. Dima ditemukan di atap, tidak sadarkan diri, dengan beberapa tulang rusuk patah dan gegar otak parah. Dia ditangkap di ranjang rumah sakitnya. Tindakan penebusannya telah menyelamatkan hidupku. Tapi itu tidak menghapus kejahatannya. Pernikahan kami telah berakhir jauh sebelum jeritan itu terdengar. Aku selamat. Aku bebas. Tapi ada satu hal yang tidak pernah ditemukan polisi. Tidak ada catatan tentang Sari, si anak magang. Dia tidak pernah melapor ke Hotel Mawar di dekat bandara. Keluarganya tidak pernah melaporkan kepergiannya. Dia lenyap begitu saja malam itu. Aku tidak pernah tahu apakah dia berhasil keluar dan menelepon polisi sebelum dia menghilang. Atau apakah dia adalah wanita yang didengar staf kebersihan di Batub itu, korban pertama malam itu, yang jeritannya menyelamatkan hidupku.